Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalaha maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami banggakan guru kami Ustadz Bakhtiar Nasir. Semoga beliau senantiasa sehat walafiat, senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ayyamam ma'dudat. Memang betul-betul ketika Allah sampaikan bahwa bulan Ramadan ini ayyamam ma'dudat, bilangannya terbatas. Salah satu makna dari bilangan terbatas ini adalah kita lalui tanpa terasa. Kemarin nampaknya baru kita mengikuti sidang isbat, tidak terasa nanti 10 pertama terlewati. Lalu 10 kedua begitu juga. Tidak terasa 10 terakhir selesai. Ketika Allah Subhanahu wa taala singgung dengan kalimat ayyamam ma'dudat, bahwa bilangannya itu terbatas, maka hendaknya salah satu dari sekian banyak, salah satu yang harusnya bisa menyentil kita sebagai seorang muslim adalah melihat kepada sejarah. Melihat kepada sejarah bahwa ternyata para pendahulu kita tidak menyia-nyiakan momen Ramadan. Tidak melewati momen Ramadan hanya sekedar untuk ibadah mahdhah. Tetapi justru untuk mengukir prestasi yang luar biasa. Ini kita bicara sejarah berarti sudah terjadi, tidak bisa dipungkiri. Kalau kita lihat runutan sejarah, maka bisa kita lihat bahwa ternyata banyak sekali dari pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa mampu menorehkan sejarah luar biasa di bulan Ramadan. Padahal ayyamam ma'dudat, waktunya itu terbatas. Maka ayo bersama-sama canangkan sesuatu yang ini mampu menjadi catatan sejarah. Catatan sejarah minimal untuk diri kita pribadi. Kalau bisa catatan sejarah untuk keluarga kita. Kalau mampu lagi untuk masyarakat sekitar kita. Lebih mampu lagi untuk bangsa dan negara kita. Jauh lebih mampu lagi untuk umat Islam seluruh dunia. Karena ada beberapa catatan di sini yang menjelaskan tentang beberapa sejarah yang spektakuler itu digoreskan di bulan Ramadan. Sebagai penyemangat saya pribadi dan kita bersama, saya akan coba bacakan satu persatu sejarah-sejarah itu. Kalau sudah pernah dibahas, karena tidak ditulis itu per materi dari asatid. Kalau sudah pernah dibahas ya penguat dan penyemangat. Kalau belum berarti ini tambahan informasi. Peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan yang pertama tentu adalah pengangkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berkhalwat di Gua Hira
lalu didatangi oleh malaikat Jibril, didekap oleh malaikat Jibril, disampaikan wahyu pertama dari surah Al-Alaq, kita perlu tahu itu terjadi pada bulan Ramadan. Bukan sebuah kebetulan ketika Allah pilih bulan Ramadan, karena khalwatnya Nabi SAW di puncak Jabal Nur itu, di dalam Gua Hira itu, bukan hanya sekali itu saja. Sudah diawali. Kenapa tidak dipilih bulan Rajabnya? Kenapa tidak dipilih bulan Sya'bannya? Dipilih bulan Ramadannya. Artinya ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan di bulan Ramadan. Walaupun kala itu belum ada syariat puasa. Syariat puasa belum ada. Karena syariat puasa itu di tahun 2 Hijriah. Artinya setelah hijrah Nabi. Tapi pemilihan Ramadan sebagai pengangkatan Nabi SAW ini menjadi satu catatan khusus. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita juga bisa melihat bahwa Nabi SAW juga menjelaskan dalam beberapa hadis, bahkan di dalam ayat yang bercerita tentang turunnya Al-Quran. Ketika Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Al-Quran ini termasuk mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan ternyata waktu turunnya itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Sekali lagi, bukan kebetulan. Tidak ada ketika Allah Subhanahu wa taala lakukan sesuatu itu kebetulan, tidak ada. Maka pasti ada hikmah besar yang harus ditilik dan dilihat oleh kita. Jadi sungguh sangat miris ketika banyak kaum muslimin menjadikan bulan Ramadan ini sebagai alasan untuk menurunkan produktivitas kerja mereka. Ramadan dijadikan alasan untuk santai-santai. Siang hari penuh itu masjid. Habis sholat duhur penuh itu masjid. Tapi terkapar semuanya. Malam hari begini ini mata lain. Kalau di bulan Ramadan rata-rata sudah pada merah semuanya. Padahal dulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai terakhir dari kekhalifahan Turki Utsmani, Sulaiman Al-Qanuni, kita lihat nanti menoreh sejarahnya juga di bulan Ramadan. Artinya mereka mampu di siang hari itu bagaikan singa dan di malam hari bagaikan rahib. Mereka tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka berusaha untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Itu dua. Yang ketiga, pada bulan Ramadan ini langsung saya loncat, banyak catatan sebelum Hijriah, tetapi saya loncat di tahun Hijriahnya. Terjadi perang pertama yang diizinkan oleh Allah untuk melakukan perang terbuka. Dan perang ini mencatat sejarah luar biasa. Orang-orang sahabat Nabi yang mengikuti perang ini memiliki kedudukan tersendiri. Perang ini adalah perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro. Dari Madinah ke Badar itu kurang lebih sekitar 150 km. Kurang lebih. Dan ini terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Jumlahnya dengan musuh tidak berimbang. Karena memang aslinya Nabi SAW mengajak para sahabat untuk datang ke Badar bukan untuk perang. Tetapi ternyata Allah takdirkan lain, justru di situ terjadi peperangan yang luar biasa. Tadi orang-orang kafir Quraisy ingin menghabisi kaum muslimin yang ada di sana. Tetapi makar mereka gagal. Dan ini terjadi di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan dengan pertama kali puasa itu disyariatkan untuk kaum muslimin. Jadi baru pertama kali puasa Ramadan langsung diuji oleh Allah dengan Badar, dan ternyata kaum muslimin mampu untuk menunjukkan eksistensinya. Perang Badar merupakan perang yang kaum muslimin meraih kemenangan gemilang di sana. Setelah itu suara kaum muslimin menyebar ke seantero Jazirah Arab. Dan perang itu terjadi di bulan Ramadan. Berikutnya, di tahun kelima Hijriah, ada satu peperangan besar lagi. Bahkan peperangan ini ada nama suratnya itu di Al-Quran. Al-Ahzab. Al-Ahzab itu artinya apa?
Apa arti Al-Ahzab? Hah? Enggak, artinya Al-Ahzab. Nama lainnya. Al-Ahzab itu sekutu. Musuh pada bersekutu, bersatu, ingin menghancurkan Islam. Nama lain dari perang ini Khandaq. Kenapa Khandaq terjadi? Latar belakangnya karena perang ini terjadi di musim paceklik, di mana kaum muslimin saat itu sedang betul-betul terpuruk. Bahan makanan sedikit, musuh banyak. Kalau sahabat baca tentang perang Khandaq, maka luar biasa kejadian yang terjadi di perang Khandaq ini. Padahal musuh bersatu, semuanya mampu bersatu untuk menghancurkan Islam. Alhamdulillah ada satu strategi yang menghadang, bukan mematahkan, tapi minimal menghadang orang-orang sekutu dari musuh yang ingin menyerang kaum muslimin. Tetapi yang ingin ditekankan, walaupun ini masa paceklik, kaum muslimin dalam keadaan sulit luar biasa. Walaupun hanya bertahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini di bulan Ramadan. Dan ternyata subhanallah dengan kekuatan yang mereka miliki, ikhtiar yang mereka jalani, justru itu mengundang rahmat Allah. Coba bayangkan kalau mereka malas-malasan. Kalau mereka, ini kan bulan Ramadan, ini bukan bulan kita untuk capek-capean. Sudah biarkan saja, tidak ada semangat perjuangan, maka pertolongan Allah tidak hadir. Di sini yang bisa kita ambil pelajaran salah satunya. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang di mata manusia mungkin mustahil. Mustahil itu, mustahil. Biarkan, ingat perang Khandaq, ingat perang Ahzab. Kemenangan bagi kaum muslimin mungkin sesuatu yang mustahil kala itu. Tetapi ikhtiar yang mampu mereka tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah saat mereka menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, justru itu yang mendatangkan karamah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka tidak mampu memenangkan pertarungan dengan kekuatan mereka, tapi Allah kirimkan bantuan yang luar biasa. Khandaq, bulan Ramadan tahun 5 Hijriah. Ada satu sejarah yang luar biasa juga. Luar biasa bagi perkembangan dakwah Islam. Pada tahun 8 Hijriah, kalau sahabat pernah dengar ada sejarah Fathu Makkah. Bagaimana Makkah itu ditaklukkan. Tahukah kita ini terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bahkan perjalanannya Bapak dan Ibu sekalian, perjalanannya dari Madinah menuju ke Mekah itu dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya di bulan Ramadan. Masya Allah. Banyak hadis berkaitan dengan puasa terjadi di sini. Karena memang saat Fathu Mekah ini di bulan Ramadan, terjadinya bulan Ramadan kala itu di puncak musim panas. Puncak musim panas. Bisa ditunda sedikit. Nanti di Syawal selesai Ramadan, tapi Rasul ingin menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan ini bukan bulan sembarangan. Justru di Ramadan ini ketika mampu seorang muslim berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, Allah akan turunkan bantuannya. Dan terbukti Fathu Mekah bisa dilaksanakan. Mekah takluk tanpa ada tetesan darah setetes pun. Luar biasa. Yang ini mungkin tidak ada dalam bayangan kaum muslimin. Walaupun diberikan mukaddimahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini mukaddimah yang bisa kita lihat dari sejarah ditaklukkan di bulan Ramadan. Setelah ditaklukkan Mekah di tahun yang sama, di bulan yang sama, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pakai nunggu. Semua berhala dihancurkan, baik yang ada di seputaran Ka'bah ataupun yang ada di seputaran Mekah. Latta, Uzza, Manat yang letaknya lumayan jauh dari kota Mekah kala itu, Rasul langsung untuk bisa mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, dihancurkannya juga di bulan Ramadan. Nggak pakai nunggu, nanti kita lebaran dulu, nggak ada. Langsung, karena Ramadan ini luar biasa. Kita bisa lihat tidak ada satu momen atau satu detik pun yang Rasul lewatkan dari kebaikan bulan Ramadan. Maka jangan sampai ini sudah tanggal 8 tidak ada sesuatu yang spektakuler yang bisa kita kerjakan. Di bulan Ramadan 1438 Hijriah. Lalu naik ke tahun 9 Hijriah. 9 Hijriah. Di tahun 9 Hijriah ini
ada satu kejadian yang luar biasa yang mungkin belum pernah dilakukan oleh kaum muslimin dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita perang Tabuk. Saya tidak tahu di sini sudah ada yang pernah datang ke Tabuk atau belum. Tabuk itu jaraknya di utara Madinah, Bapak dan Ibu. Berapa kilometer jaraknya? Tabuk itu sekitar 850 kilometer. 850 kilometer. Ini peperangan terakhir yang diikuti oleh Nabi SAW, perang Tabuk. Tabuk nama satu daerah. Kenapa perang ini terjadi? Perang ini terjadi karena tentara Romawi Bizantium mencoba untuk menakut-nakuti kaum muslimin yang kala itu namanya sudah dikenal seantero Jazirah Arab. Tapi Nabi SAW yang kita lihat luar biasanya di sini. Ketika ada ancaman itu, Nabi bukan tunggu. Justru di bulan Ramadan tahun 9 Hijriah Nabi maju melesat dengan 30.000 pasukan menuju ke Tabuk. Kala itu musim panas luar biasa. Maka salah satu sebutan untuk pasukan yang berangkat bersama dengan Nabi menuju ke Tabuk ini disebut dengan Jaisul Ushrah. Pasukan sulit. Sulit apanya? Sulit keadaannya. Ke Mekah, Fathu Mekah di tahun sebelumnya 400 km. Ini 850 km. Yang 450 km saja atau 400 km saja ketika ke Mekah, banyak hadis puasa yang dilahirkan di situ. Betapa sahabat sulit menjalani puasa di musim panas yang luar biasa itu dengan perjalanan perang yang seperti itu. Bagaimana ke Tabuk? Padahal di sana yang didengar oleh Nabi dan para sahabat, kekuatan musuh tidak kurang dari 150.000 pasukan bersenjata lengkap. Nabi SAW dengan 30.000 maju melesat menuju ke Tabuk. Di bulan Ramadan gak pakai nunggu. Nunggu bisa nunggu. Ya. Tidak seperti Khandaq. Kalau Khandaq memang sudah terjepit, harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Karena memang pasukan musuh sudah menyerang. Badar juga begitu. Tapi Tabuk bisa diundur sedikit maju ke sana. Tapi subhanallah, Nabi ingin mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Lanjut. Di tahun 53 Hijriah, pejuang-pejuang Islam mencoba untuk mengawali pertama kali sebelum nanti dilanjutkan oleh Sulaiman Al-Qanuni untuk menaklukkan Pulau Rhodes yang ada di Laut Mediterania. Ini penaklukan pertama adalah penaklukan yang menjadi pintu untuk penaklukan Konstantinopel. Dan penaklukan yang kedua adalah penaklukan yang menjadi pintu gerbang menyempurnakan penaklukan Konstantinopel. Dan ini dicatat oleh sejarah juga terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun 91 Hijriah, pejuang Islam pertama kali menginjakkan kakinya di selatan Andalusia. Spanyol, Eropa Barat ditaklukkan. Itu terjadi pada tahun 91 Hijriah pada bulan Ramadan. 92 Hijriah di tahun berikutnya, Tariq bin Ziyad pun mengambil momen Ramadan untuk mampu menguasai Selat Gibraltar, Jabal Tariq, dan mampu merangsek masuk ke beberapa daerah yang ada di sana, salah satunya Sevilla di bulan Ramadan. Banyak sekali di sini, tapi kita ambil yang penting-penting. Bagaimana Spanyol ditaklukkan masuk ke dalam juga begitu. Lalu yang tidak kalah pentingnya pada tahun 658 Hijriah, loncat panjang sekali. Nanti silakan teman-teman lihat lagi untuk memotivasi diri. 658 Hijriah. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang penyerangan kaum Mongol untuk memporak-porandakan kekhalifahan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Kaum Mongol, ya, Tartar ini berangkat dari Mongol, menghancurkan semua kerajaan, semua daerah, semua kesultanan yang dikuasai oleh kaum muslimin. Habis semuanya, tidak tersisa. Semua dibunuh yang dihadapinya dari kaum muslimin, termasuk yang ada di Irak.
Bagaimana di situ ada dua sungai yang besar yang ada di Irak. Satu warna airnya jadi merah karena banyaknya kaum muslimin yang ditumpas dan dimasukkan ke dalam sungai itu. Yang satu berubah jadi hitam karena banyaknya buku-buku yang dimasukkan oleh mereka dari perpustakaan-perpustakaan besar yang ada di Baghdad, sehingga air sungainya menjadi hitam dengan tinta. Merah dan hitam. Habis, luar biasa. Semua ahli sejarah mengira di sini tamat Islam. Kenapa? Karena orang-orang Mongol ini tidak mau berhenti, maju terus melesat. Terakhir mereka ingin menghancurkan dinasti Mamalik yang ada di Mesir. Coba bayangkan, kekuatan dinasti Bani Abbasiyah yang menjadi pusat saja di Baghdad itu porak-poranda, tidak ada artinya. Bagaimana Mamalik? Hanya sekedar ingin menghancurkan sisa-sisanya saja. Tapi subhanallah, justru di tahun ini, di tanggal 15 Ramadan, kerajaan Mamalik mampu untuk menunjukkan keikhlasan mereka menjaga Islam ini dan mengambil berkah bulan Ramadan. Pertengahan Ramadan terjadi peperangan besar di Ainun Jalut. Ainun Jalut. Mungkin teman-teman pernah dengar perang Ainun Jalut yang dipimpin oleh panglima yang ternama Saifuddin Qutus dan Birbas. Luar biasa. Tentara Mongol yang saat itu tidak bisa dikalahkan justru takluk tanpa perlawanan dengan mereka di Ainun Jalut, salah satu daerah yang ada di Palestina sekarang. Dan yang luar biasanya bukan sekedar takluk, Bapak dan Ibu. Justru di sini juga mereka mengenal Islam dan akhirnya banyak dari keturunan mereka yang masuk ke dalam Islam. Tidak balik ke negaranya kecuali sudah memeluk Islam, dan banyak lahir dari mereka pejuang-pejuang Islam. Berkah Ramadan. Dan banyak lagi. Saya kira cukup sekian. Nanti silahkan sahabat-sahabat cari lagi. Karena banyak sekali sejarah-sejarah ini. Untuk memotivasi. Terakhir di bawah kalau sudah ditulis nih, mungkin dapat 60 peristiwa penting di bulan Ramadan. 61 tulis di situ peristiwa yang kita torehkan di 1438 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita untuk bisa menorehkan sesuatu yang luar biasa pada bulan Ramadan. Jangan yang biasa-biasa. Karena Ramadan ini bukan bulan biasa. Ini bulan yang luar biasa. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.